Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu perancangan tapak, di mana tapak yang kita ambil itu di Fakultas Sastra dan Budaya. Saya selaku moderator atas nama Novita NTLM dengan beberapa teman saya. Di samping saya ada Kami dan Rahayu Bulu, Media Rahmajita Makadomo, Atila Zahra Mukodofit. selanjutnya untuk pendahuluan akan dibacakan oleh saya sendiri. Fakultas Sastra dan Budaya merupakan fakultas dengan tujuan membantu mahasiswa-mahasiswi menggali, mengembangkan, dan mengaplikasikan pengetahuan terkait bahasa, sastra, dan budaya untuk mengembangkan keterampilan komunikasi baik secara lisan maupun tulisan dalam bahasa lokal dan internasional. Maksud dan tujuan dari perancangan tapak ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kegiatan pendidikan, kebudayaan, dan sosial di Fakultas Sastra dan Budaya. Beberapa faktor yang mungkin dipertimbangkan dalam perancangan tapak ini meliputi aksesibilitas, keamanan, estetika, fungsionalitas, dan kebutuhan masyarakat kampus. Menciptakan pusat kegiatan yang menjadi fokus interaksi sosial, kebudayaan, dan akademik di kampus seperti center point di area tapak. Universitas Negeri Gorontalo mempunyai lahan di tapak FSB yang masih belum digunakan dengan cukup maksimal. Ini bisa digunakan untuk olahraga dan fasilitas sastra budaya. Fasilitas ruang terbuka hijau dan area reaksi sebagai tempat istirahat, berinteraksi, ataupun melakukan aktivitas lainnya di luar ruangan. Pusat olahraga untuk aktivitas akademik Universitas Negeri Gorontalo sebagai tempat pemusatan latihan atau olahraga atau lomba tingkat universitas atau pelajar dengan peraturan syarat yang baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nafila. Persilakan. Metodologi dan proses perancangan tapak. Metode yang digunakan dalam perancangan tapak ini adalah metode analisis sintesis, di mana data yang dianalisis disatukan kembali untuk disintesiskan. Hasil dari sintesis dirangkum sebagai dasar konsep perencanaan dan perancangan. Pengumpulan data terkait yakni A. Data fisik dimaksudkan untuk memperoleh data secara fakta dan langsung berdasarkan data-data yang didapatkan langsung dari tempat tapak. B. Data non-fisik dimaksudkan untuk memperoleh data secara tidak langsung, namun memperkuat data yang ada untuk mendapatkan referensi tentang tempat tapak seperti curah hujan, suhu, dan sosial budaya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia. Dipersilahkan. Selanjutnya yaitu tinjauan objek rancangan. Yang pertama yaitu pengertian dan fungsi sastra budaya. Sastra berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sastra yang artinya tulisan yang mengandung instruksi atau pedoman. Dalam masyarakat Indonesia, definisi sastra masih bersifat kabur. Kubur anjir. Ulang. Mau cut nanti. Selanjutnya itu tinjauan objek rancangan. Yang pertama itu pengertian dan fungsi sastra budaya. Sastra berasal dari bahasa Sanskerta, sastra yang artinya tulisan yang mengandung instruksi atau pedoman. Dalam masyarakat Indonesia, definisi sastra masih bersifat kabur. Pengertiannya kadang menjadi biasa. Pengertian sastra merujuk pada kesusastraan yang diberi imbuhan ke an. Su artinya baik atau indah, dan sastra artinya tulisan atau lukisan. Sehingga kesusastraan artinya tulisan atau lukisan yang mengandung kebaikan dan keindahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahasa sastra adalah suatu karangan yang memiliki nilai estetika dan memiliki keindahan. Kesimpulannya bahwa sastra adalah satu bentuk dari hasil bentuk pekerjaan seni kreatif yang objeknya adalah manusia dan kehidupannya, dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Kemudian Rohmayan 2000
menjelaskan dalam kehidupan masyarakat sastra mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi rekreatif, fungsi didaktif, fungsi estetis, fungsi moralitas, fungsi religius, sama halnya dengan pendapat Kokasi, yang menjelaskan bahwa fungsi sastra dapat digolongkan menjadi 5 golongan, yaitu fungsi rekreatif, fungsi didaktif, fungsi estetis, fungsi moralitas, fungsi religius. Selanjutnya yaitu Nurabni juga menjelaskan bahwa fungsi sastra dalam kehidupan masyarakat. Sastra memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu fungsi rekreatif, yaitu sastra yang dapat memberikan hiburan yang menyenangkan bagi penikmat atau pembacanya. Yang kedua yaitu fungsi didaktif, yaitu sastra mampu mengarahkan atau mendidik pembacanya karena nilai-nilai kebenarannya, kebaikan yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga yaitu fungsi estetis, yaitu sastra yang mampu memberikan keindahan bagi pemikat atau pembacanya karena sifat keindahannya. Yang keempat yaitu fungsi moralitas, yaitu sastra yang mampu memberikan pengetahuan kepada pembaca atau peminatnya sehingga tahu moral yang baik dan buruk, karena sastra yang baik selalu mengandung moral yang tinggi. Yang kelima yaitu fungsi religius. Dalam hal ini, sastra menghasilkan karya-karya yang mengandung ajaran agama yang dapat diteladani oleh para penikmat atau pembaca sastra. Dengan demikian, kesimpulan fungsi sastra bagi masyarakat adalah memberikan hiburan yang menyenangkan, mendidik pembaca dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, memberikan keindahan bagi pembaca, memberikan pengetahuan yang mengandung moral yang tinggi, dan mengandung ajaran agama yang dapat diteladani. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahayu. Dipersilakan. Baiklah, untuk pencarian objek perancangan, pengertian dan fungsi dari spot center, yaitu bentuk perluasan dari spot hal dengan pengembangan fasilitas lain yang dibutuhkan bagi masyarakat. Sport center mewadahi kegiatan olahraga baik untuk latihan, rekreasi maupun kompetitif. Berdasarkan pengertiannya, sport center adalah tempat yang menyediakan fasilitas-fasilitas untuk olahraga. Maka ada perencanaan Malang Sport Center ini terdapat beberapa fasilitas yang sudah ditentukan berdasarkan kebutuhan para atlet dan aktivitas olahraga bagi masyarakat. Dan Sport Center dirancang untuk menyediakan berbagai jenis kegiatan olahraga dan rekreasi dalam konsentrasi lokasi yang sama. Fungsi Sport Center sebagai berikut: kompetisi sport center yang digunakan untuk pertandingan atau perlombaan. Sport center ini memiliki standar dan ukuran yang sudah ditetapkan dan memiliki kapasitas jumlah penonton. Selanjutnya, rekreasi sport center yang digunakan untuk rekreasi merupakan area olahraga yang digunakan untuk bersenang-senang. Bagi masyarakat, area olahraga ini bersifat lebih santai dan tidak ada standar yang mengatur. Biasanya tidak memiliki tribun penonton dan tidak diwajibkan memiliki menggunakan standar dan ketentuan. Sosialisasi dan komunitas. Sport center menciptakan lingkungan yang mendukung interaksi sosial dan komunitas. Ini adalah tempat di mana orang dapat bertemu, berolahraga bersama, dan membangun hubungan sosial. Kesimpulannya yaitu sport center memiliki beragam fungsi yang mencakup aspek kompetitif, rekreasi, serta peran dalam memfasilitasi sosialisasi dan komunitas. Dalam hal kompetisi, sport center digunakan untuk pertandingan resmi dengan standar dan kapasitas yang telah ditetapkan. Selain itu, sport center berperan sebagai wadah yang mendukung interaksi sosial dan membangun komunitas di sekitarnya. Melalui berbagai fungsi ini, sport center memainkan peran yang penting dalam mempromosikan kebugaran olahraga kompetitif, rekreasi, dan interaksi sosial dalam masyarakat sekitar. Selanjutnya akan dibacakan oleh beberapa jurusan yang ada di dalam Fakultas Sastra dan Budaya. 1. Ilmu sejarah. 2. Arkeologi. 3. Antropologi budaya. 4. Ilmu perpustakaan. 5. Filsafat. Sedang untuk perancangan objeknya memfasilitasi kegiatan sastra dan budaya pada fakultas adalah 1. Museum Sastra Budaya, yakni adalah lembaga yang didirikan untuk mempertahankan, memamerkan, dan mendokumentasikan artefak karya sastra serta elemen-elemen budaya dari wilayah Tapak. 2.
tempat terbuka untuk Festival Sastra Budaya. Adalah sebuah acara atau perayaan yang dirancang untuk mempromosikan, merayakan, dan mengapresiasi sastra dan warisan budaya dari sebuah wilayah atau budaya tertentu dengan konsep yang terbuka. 3. Gedung pertunjukan kolaborasi seni multidisiplin adalah gedung yang mana mewadahi pertunjukan sastra budaya untuk menunjukkan kreativitas mahasiswa-mahasiswi dengan aktivitas dilakukan di dalam ruangan gedung. Pada Sport Center terdapat 3 klasifikasi menurut SNI. Departemen Pekerjaan Umum 1994. Gelanggang olahraga dibagi menjadi 3 tipe, yaitu A. Gelanggang olahraga tipe A adalah gelanggang olahraga yang melayani wilayah provinsi atau daerah tingkat 1. B. Gelanggang olahraga tipe B adalah gelanggang olahraga melayani wilayah kabupaten atau kota madya. C. Gelanggang olahraga tipe C adalah gelanggang olahraga yang hanya melayani wilayah kecamatan. Untuk rancangan objeknya memfasilitasi kegiatan sastra dan budaya pada fakultas, yakni adalah 1. Lapangan olahraga serbaguna. Lapangan olahraga serbaguna adalah elemen inti dalam sebuah sport center. Ini mencakup lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan bulu tangkis, tergantung pada ukuran dan kebutuhan sport center. Lapangan ini didukung memenuhi standar olahraga yang relevan dan memiliki fasilitas pendukung seperti tribun, fasilitas ganti pakaian, dan pencahayaan yang memadai. 2. Pusat olahraga ketangkasan. Pusat ketangkasan panjat dinding yang mana dilengkapi dengan berbagai rute panjat dinding yang menantang. Cocok untuk para pecinta olahraga ekstrim dan penggemar panjat dinding untuk mengasah keterampilan mereka. Ketiga, taman rekreasi dan area hijau. Untuk memberikan area untuk rekreasi dan bersantai, taman rekreasi dan area hijau yang luas sangat penting. Ini dapat mencakup tempat duduk, area tribun, dan area berolahraga. Area hijau ini ditujukan memungkinkan untuk pengguna sport center untuk bersantai dan menikmati alam. Ini adalah jenis tipe dan klasifikasi objeknya. Lapangan olahraga serbaguna, lain-lain. Lalu ada pengaturan standar dan persyaratan bangunan. Koefisien dasar bangunan KDB pendidikan yakni 60%, lalu koefisien lantai bangunan KLB 2,2 dan 1, lalu koefisien daerah hijau KDH pendidikan 20%, lalu koefisien tapak basement pendidikan yakni 30%. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia. Untuk studi banding objek, yang pertama Universitas Muhammadiyah Surakarta pada bagian Sport Center. Universitas Muhammadiyah Surakarta mempunyai beberapa fasilitas olahraga yang kurang mewadahi untuk sivitas akademika, sehingga perlu meningkatkan fasilitas olahraganya untuk mendukung kegiatan positif bagi sivitas akademika dan masyarakat sekitarnya. Ini dapat dicapai dengan merencanakan dan merancang bangunan olahraga sentral atau sport center yang menyediakan fasilitas lengkap, berkualitas, dan berstandar nasional untuk berbagai cabang olahraga di dalamnya. Fasilitas olahraga yang melengkapi Universitas Muhammadiyah Surakarta Sport Center antara lain panjat dinding, tenis meja, jogging track, dan skateboard. Lalu untuk fasilitas di kampus UMS, yaitu pertama 1 gor basket yang berada di kampus 2 lapangan tenis di kampus 1 lapangan sepak bola yang tidak standar ukurannya di kampus 2, 1 panjat tebing dan jogging track di kampus 2. Kesimpulan, dalam satu kawasan memusat rancangan tapak untuk Sport Center memiliki 2 jenis bangunan dengan pembagian yaitu indoor 60% dan outdoor 25%. Sport Center sebagai pusatnya aktivitas berolahraga perlu mempunyai lapangan olahraga atau gedung olahraga yang mana akan mewadahi bakat, kreativitas, hobi, atau juga untuk refreshing.
Selain itu, kegiatan yang berada di dalamnya adalah kegiatan olahraga ketangkasan dan permainan seperti sepak bola, basket, futsal, voli, badminton, tenis, tenis meja, panjat dinding, bela diri, jogging, trek, dan skateboard. Selanjutnya yaitu ada Universitas Tanjung Pura. Sport Center Universitas Tanjung Pura dirancang dengan tujuan menyediakan fasilitas olahraga yang dapat digunakan oleh Civitas Akademika Universitas Tanjung Pura dan masyarakat sekitar untuk berolahraga maupun bersosialisasi. Konsep ide dalam perancangan Sport Center Universitas Tanjung Pura adalah untuk merancang sebuah fasilitas olahraga yang memberikan pelayanan secara langsung kepada Civitas Akademika, Untan maupun masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan olahraga, bersantai maupun bersosialisasi. Diharapkan dapat menjadi wadah sebagai penerbitan atlet muda berbakat sehingga dapat memajukan aktivitas olahraga di Kota Pontianak atau Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kesimpulan, sebuah sport center merupakan rancangan yang mampu menampung berbagai jenis olahraga dan bertujuan menyediakan fasilitas yang dapat digunakan oleh Civitas Akademika dan masyarakat sekitar untuk berolahraga maupun bersosialisasi. Berikut adalah objek, tapak, bangunan, dan vegetasi yang ada di sekitar tapak. Selanjutnya poin-poin penting yang akan dibahas di sini yaitu yang pertama, lingkungan sekitar tapak, view di sekitar tapak, vegetasi di area tapak, kondisi tanah dan perkiraan luas lahan, data kontur, aksesibilitas pada area tapak, kebisingan, iklim, bangunan, dan potensi dan persoalannya. Orientasi bangunan ini menyampingi timur dan barat, sedangkan akses jalan masuknya berada di sebelah barat. Atmosfer yang terbentuk mencerminkan intelek, kreatif, multikultural, dan semangat mahasiswa-mahasiswi seringkali mengekspresikan diri melalui berbagai bentuk seni seperti menulis dan teater, serta dalam ruang lingkup akademinya sangat bersosial dan saling menghargai keunikan masing-masing. Walaupun dengan pepohonan yang sedikit, akan tetapi masih banyak lahan dari tapak fakultas dan masih dapat diberdayakan. Kontur tapak sedikit berkontur sehingga tidak sulit untuk di masa depan membangun fasilitas penunjang aktif di sana seperti sport center dengan tapak yang tidak berkontur akan memudahkan serta aman untuk beraktivitas bagi pengguna tapak. Lokasi pemikat tapak tepat berada di depan gerbang kampus. Hal ini menjadi pertimbangan ke depannya agar membuat fasilitas penunjang yang bisa membuat pengunjung tertarik. Vegetasi dari area ini lanjut. Maksudnya Mbak ini kan moderator. Terus. Lanjut. Baiklah, selanjutnya untuk vegetasi. Vegetasi dari area ini sendiri terbilang sangat bagus. Di sekeliling dari bangunan memiliki beberapa pohon dan di setiap sudut dari bangunan sendiri terdapat banyak vegetasi berupa tumbuh-tumbuhan seperti bunga-bunga dan tanaman hias lainnya. Pada lokasi yaitu Fakultas Sastra Budaya diperkirakan memiliki luas lahan yaitu 38.281 meter persegi dengan lahan kosong sekitar 19.561 meter persegi, yang mana lahan kosong tersebut bisa dibangun fasilitas pendukung lain misalnya sport center dan teater. Untuk kondisi tanahnya sendiri, tanahnya berupa tanah dengan kontur keras. Kontur tanah sendiri cukup rata dan hanya pada bagian belakang dari gedung fakultas yang mana lahannya menanjak. Ini merupakan data kontur. Ini merupakan gambaran data kontur dari PSB. Baiklah, selanjutnya untuk aksesibilitas digunakan untuk mengetahui akses keluar masuk dalam kawasan. Aksesibilitas yang ada pada area tapak ini dapat mudah diakses oleh berbagai macam pengguna, mulai dari pejalan kaki, penyandang disabilitas, dan kendaraan beroda 2 maupun beroda 4. Untuk akses pejalan kaki dan penyandang disabilitas ini tersedia trotoar di sepanjang jalan. Dan untuk akses kendaraan tersedia jalur lalu lintas yang dapat diakses oleh kendaraan motor
mentor, dan BIS. Dalam analisis aksesibilitas, terdapat golongan aksesibilitas tinggi dan rendah. Pada kawasan ini terdiri dari dua aksesibilitas, yaitu aksesibilitas tinggi yang berada di depan gedung Fakultas Sastra Budaya dan aksesibilitas yang rendah berada di samping kanan bangunan tersebut yang aksesnya dapat menuju ke Fakultas Pertanian. Baiklah, ini gambaran dari aksesibilitas yang rendah berada di samping kiri bangunan yang aksesnya dapat menuju ke Fakultas Pertanian, sedangkan aksesibilitas tinggi berada di depan gedung Fakultas Sastra dan Budaya. Kebisingan. Sumber kebisingan masih di tingkat menengah. Yang sering terjadi di area ini selain dari aktivitas di dalam kampus adalah kebisingan yang berasal dari aktivitas di luar ruang kuliah. Fakultas Sastra dan Budaya terletak di tepi jalan area kampus yang dimana lingkungan fakultas ini berdekatan langsung dengan Fakultas Pertanian. Jadi jalan tersebut diakses oleh dua fakultas sehingga tingkat kebisingannya pun bertambah. Suara kendaraan di jalan adalah sumber kebisingan ini yang bersifat terputus-putus, sering disebut juga intermittent noise, yaitu bising yang berlangsung secara tidak terus-menerus, melainkan ada periode relatif tenang. Kebisingan ini yang relatif tidak dapat dikendalikan karena sudah menjadi resiko yang harus diterima sehubungan dengan dua lokasi fakultas yang berdekatan. Suara gaduh pembicaraan mahasiswa di luar ruangan. Sumber kebisingan ini bersifat terputus-putus, sama seperti kebisingan dari suara kendaraan yang itu bising yang berlangsung secara tidak terus-menerus, melainkan ada periode relatif tenang. Kebisingan ini relatif dapat dikendalikan dengan memberikan teguran kepada mahasiswa yang berada di luar ruang kuliah untuk berbicara secara pelan, atau dapat juga dengan memberikan teguran agar pindah tempat duduknya. Selanjutnya iklim panas. Di sini jarang sekali hujan sehingga cuaca yang ada yaitu cerah dan cerah sekali. Fungsi bangunan gedung sastra dan budaya memiliki beberapa fungsi penting dalam mendukung kegiatan akademik dan kehidupan kampus. 1. Ruang kuliah. Bangunan ini menyediakan ruang kuliah yang dilengkapi dengan fasilitas seperti papan tulis, proyektor, dan peralatan multimedia lainnya untuk mendukung proses pembelajaran. 2. Laboratorium. Untuk mendukung kegiatan praktikum dan penelitian, gedung ini juga dilengkapi dengan beberapa laboratorium yang sesuai dengan kebutuhan jurusan yang ada dalam Fakultas Sastra dan Budaya. 3. Ruang seni dan pertunjukan. Gedung ini juga memiliki ruang khusus untuk berlatih dan menampilkan kegiatan seni dan budaya seperti teater, tari, musik, dan lain-lain, guna mengembangkan bakat dan minat mahasiswa. Potensi dan persoalan. Potensi, tingkat kenyamanan di tapak ini cukup baik karena udaranya cukup baik dan terhindar dari polusi yang berlebihan. Lokasi yang strategi karena dekat dengan gerbang utama kampus sehingga bisa mendukung untuk pembangunan sport center dan teater nanti. Vegetasi yang ada pada tapak ini sangat membantu mengurangi panas yang berlebihan. Persoalan, masih banyak lahan kosong yang belum terbangun sehingga ini menjadi masalah dalam tapak. Solusi, lahan kosong tersebut bisa dibangun fasilitas pendukung lain misalnya sport center dan teater. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ayo, finish langsung. Semangat. Ya, terang lagi belum? Ini langsung di sini. Ini kotak ini.